Bayangkan sebuah tempat di mana setiap sudutnya mencekam, di mana harapan seakan-akan terkubur bersama jerit kesakitan. Soitnaya, sebuah penjara yang terletak di Suriah, telah menjadi simbol kekejaman dan penindasan yang tak terbayangkan. Di balik dinding-dindingnya, ratusan hingga ribuan manusia menjalani penderitaan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Mereka dipaksa menghadapi siksaan fisik dan mental, penghinaan yang tak terkatakan, bahkan kematian yang datang tanpa peringatan. Tempat ini bukan sekadar penjara, melainkan lokasi mimpi buruk yang nyata. Ketika kita mendengar kisah-kisah ini, ada satu pertanyaan yang menghantui. Bagaimana manusia bisa memperlakukan sesamanya dengan sedemikian kejam? Apakah hati nurani telah mati? Ataukah ketidakpedulian dunia yang membuat kekejaman ini terus berlangsung? Penjara Soitnaya yang dikenal sebagai salah satu penjara paling brutal di dunia terletak sekitar 30 km di utara Damaskus, Suriah. Dioperasikan oleh rezim Bashar al-Assad. Penjara ini menjadi tempat bagi ribuan tahanan, termasuk aktivis politik, jurnalis, dan warga sipil biasa yang seringkali ditangkap tanpa alasan yang jelas. Laporan dari organisasi HAM internasional seperti Amnesty International menggambarkan Soitnaya sebagai rumah jagal manusia. Setiap hari, tahanan mengalami siksaan brutal seperti pemukulan, kelaparan, dan penghinaan sistematis. Dalam beberapa kasus, eksekusi massal dilakukan tanpa proses hukum, dengan tubuh korban dikubur di kuburan massal yang tak terdeteksi. Tak hanya kekerasan fisik, penjara ini juga menjadi tempat penghancuran jiwa. Tahanan kehilangan martabatnya melalui pemerkosaan, penghinaan, dan perlakuan tak manusiawi lainnya. Kondisi ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga mencerminkan hilangnya rasa kemanusiaan dalam sistem yang dikuasai oleh tirani. Dalam teori hukum modern, tujuan utama dari hukuman yang dijatuhkan negara adalah menciptakan keadilan melalui pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Dua konsep inti dalam tujuan hukuman adalah: pertama, efek jera individu. Hukuman bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya di masa depan. Yang kedua, efek jera masyarakat. Hukuman bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan. Hukuman bertujuan memberikan pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Selain itu, hukuman juga dimaksudkan untuk merehabilitasi pelaku, menciptakan rasa keadilan bagi korban, dan menegakkan norma sosial. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman sangat bergantung pada sistem hukum, nilai-nilai moral masyarakat, dan sifat pemerintah yang berkuasa. Sayangnya di negara-negara otoriter, prinsip-prinsip tersebut sering diselewengkan. Hukuman tidak lagi bertujuan untuk menciptakan keadilan atau mengurangi kejahatan, tetapi menjadi alat bagi pemerintah untuk meningkatkan ketakutan. Hukuman digunakan untuk menciptakan rasa takut, sehingga masyarakat menjadi patuh, bukan karena nilai moral, tetapi karena ancaman. Yang kedua, membungkam kritik. Individu yang dianggap sebagai ancaman politik termasuk aktivis, jurnalis, atau kelompok minoritas sering dihukum berat untuk membungkam suara mereka dan memadamkan perlawanan. Yang ketiga, memperkuat kekuasaan tirani. Hukuman bukan lagi tentang keadilan, melainkan tentang mempertahankan dominasi rezim dengan menindas siapapun yang menentangnya. Penjara Soitnaya adalah contoh nyata bagaimana sistem hukuman disalahgunakan di negara otoriter seperti Suriah. Di sana, prinsip efek jera dijungkir balikan. Efek jera individu dan masyarakat yang menyimpang, alih-alih mencegah tindak kejahatan, Soitnaya
menciptakan ketakutan massal. Pesan yang ingin disampaikan pemerintah bukanlah jangan melanggar hukum, melainkan jangan berani melawan rezim. Tahanan politik, aktivis, bahkan warga biasa yang ditangkap tanpa proses hukum dijadikan contoh untuk menghentikan oposisi terhadap pemerintah. Penyalahgunaan kekuasaan melalui siksaan. Kekejaman di Soetnaya, siksaan fisik, penghinaan, hingga eksekusi massal tidak bertujuan untuk mendidik atau merehabilitasi. Sebaiknya, ini adalah metode brutal untuk menegaskan kekuasaan rezim Bashar al-Assad dan mengintimidasi masyarakat agar tunduk. Ketiadaan keadilan. Di Soetnaya, konsep hukum dan peradilan praktis tidak ada. Penahanan seringkali terjadi tanpa pengadilan dan hukuman dijatuhkan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip negara hukum, di mana hukuman hanya dapat dijatuhkan melalui proses yang adil dan berdasarkan bukti. Penjara Soetnaya yang terletak di dekat Damaskus, Suriah, dibangun pada tahun 1987 di bawah rezim Hafiz al-Assad. Awalnya dirancang sebagai fasilitas penahanan militer. Penjara ini kemudian menjadi simbol kekejaman dan penindasan rezim Assad, terutama setelah digunakan untuk menahan dan menyiksa tahanan politik serta individu yang dianggap menentang pemerintah. Pada awalnya penjara Soetnaya diperuntukkan bagi personel militer yang melakukan pelanggaran. Namun seiring berjalannya waktu, terutama di bawah pemerintahan Bashar al-Assad, fungsi penjara ini berubah drastis. Penjara ini menjadi pusat penahanan bagi tahanan politik, aktivis, jurnalis, dan warga sipil yang dicurigai menentang rezim. Menurut laporan Amnesty International, sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011, ribuan tahanan telah mengalami penyiksaan dan eksekusi di penjara ini. Struktur dan infrastruktur penjara Soetnaya. Gedung Putih. Bangunan ini awalnya dirancang untuk menahan perwira militer dan tentara yang dicurigai tidak loyal kepada rezim. Memiliki bentuk seperti huruf L dan terletak di bagian tenggara kompleks penjara. Setelah pemberontakan Suriah pada tahun 2011, gudang ini digunakan untuk menahan dan menyiksa tahanan sebelum dipindahkan ke Gedung Merah untuk dieksekusi. Gedung Merah merupakan penjara utama yang ditujukan bagi para oposisi politik, terutama mereka yang dicurigai sebagai anggota kelompok Islamis. Bangunan ini memiliki bentuk khas seperti huruf Y, dengan 3 koridor lurus yang memancar dari poros pusat. Setelah tahun 2011, gedung ini menjadi lokasi eksekusi massal, di mana tahanan digantung dalam kelompok besar pada dini hari. Kerumitan infrastruktur. Penjara Soetnaya dirancang dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, dengan dinding tebal dan sistem pengamanan ketat untuk mencegah pelarian. Selain itu, penjara ini memiliki ruang bawah tanah yang digunakan untuk menahan tahanan dalam kondisi yang sangat buruk, termasuk sel isolasi yang gelap dan sempit. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa ribuan orang mungkin masih terjebak di bagian tersembunyi dari penjara ini. Infrastruktur penjara ini mencerminkan tujuan utamanya sebagai alat represif rezim, dengan desain yang memfasilitasi penyiksaan dan eksekusi massal. Kompleksitas struktur internalnya, termasuk adanya ruang penyiksaan dan area eksekusi, menunjukkan betapa sistematisnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalamnya. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia mengungkapkan kondisi mengerikan di dalam penjara Soetnaya. Tahanan dipaksa hidup dalam sel yang penuh sesak, dengan sanitasi yang buruk dan kekurangan makanan serta air. Selain itu, mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis, termasuk pemukulan brutal, penyetruman listrik, dan pemerkosaan. Beberapa tahanan dipaksa untuk saling menyiksa atau bahkan membunuh sesama tahanan. Amnesty International dalam laporannya pada tahun 2017 menyebut penjara Soetnaya
sebagai rumah jagal manusia, dengan estimasi antara 5.000 hingga 13.000 tahanan dieksekusi secara rahasia antara tahun 2011 dan 2015. Eksekusi biasanya dilakukan melalui penggantungan massal pada malam hari, tanpa proses peradilan yang adil. Selain itu, banyak tahanan yang meninggal akibat penyiksaan, kelaparan, dan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Komunitas internasional telah mengecam keras praktik di penjara Soetnaya. PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah menyerukan investigasi independen dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi. Namun akses ke penjara ini sangat terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Upaya rekonstruksi kondisi penjara melalui kesaksian mantan tahanan telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik tembok penjara Soetnaya. Kesaksian dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup dari penjara Soetnaya memberikan gambaran yang mengerikan tentang kekejaman yang terjadi di balik dindingnya. Salah satu saksi yang terkenal adalah Mazen Hamada, seorang aktivis Suriah yang ditangkap dan mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Dalam kesaksiannya, Mazen menceritakan kondisi yang tidak manusiawi, termasuk pemukulan brutal, kekerasan seksual, penghinaan sistematis, dan pembunuhan yang dilakukan di depan tahanan lain. Menurut Mazen, penjara ini bukan hanya tempat penahanan, tetapi pusat penghancuran jiwa dan tubuh manusia, menciptakan trauma mendalam yang terus menghantui mereka, bahkan setelah bebas. Laporan Kaisar, bukti kekejaman sistematis. Salah satu laporan paling mendalam dan mengerikan yang mengungkap kekejaman rezim Assad adalah laporan Kaisar, dinamai dari nama samaran seorang mantan fotografer polisi militer Suriah yang membelot. Kaisar berhasil menyelundupkan lebih dari 55.000 foto korban penyiksaan antara tahun 2011 sampai 2013. Foto-foto ini menunjukkan tubuh korban yang sangat kurus, penuh luka akibat penyiksaan dan tanda-tanda kelaparan parah. Laporan ini menjadi bukti nyata adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Assad. Mayoritas korban dalam foto-foto tersebut adalah tahanan politik yang ditahan di fasilitas seperti penjara Soetnaya. Mereka ditangkap tanpa alasan yang jelas, disiksa tanpa ampun, dan banyak yang meninggal akibat kondisi yang tidak manusiawi. Menurut laporan Amnesty International 2017, foto-foto tersebut mencerminkan praktek sistematis seperti penghilangan paksa. Orang-orang ditangkap tanpa pemberitahuan kepada keluarga mereka, dan keberadaan mereka seringkali tidak diketahui selama bertahun-tahun. Eksekusi tanpa pengadilan. Banyak tahanan dieksekusi tanpa proses hukum yang adil. Beberapa ulama dan politisi di Suriah dituduh mendukung rezim Assad, menggunakan otoritas agama mereka untuk membenarkan tindakan pemerintah. Dukungan ini seringkali disampaikan melalui khotbah atau pernyataan publik yang menekankan pentingnya stabilitas dan ketaatan kepada pemimpin, meskipun ada laporan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan semacam ini dapat menutupi atau melegitimasi tindakan represif rezim, termasuk yang terjadi di penjara seperti Soetnaya. Politisasi agama terjadi ketika ajaran dan simbol keagamaan digunakan untuk tujuan politik, seringkali mengaburkan batas antara nilai-nilai spiritual dan agenda kekuasaan. Di Suriah hal ini terlihat ketika retorika keagamaan digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah terhadap oposisi, termasuk penahanan dan penyiksaan di tempat seperti penjara Soetnaya. Pendekatan ini menyimpang dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keterlibatan ulama dan politisi dalam mendukung rezim melalui politisasi agama, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di tempat seperti penjara Soetnaya, menimbulkan kritik tajam. Dan hal ini tentu saja merusak integritas ajaran agama, tetapi juga memperparah penderitaan rakyat Suriah yang menjadi korban kekejaman rezim.
dan para ulama tentu saja menghadapi kondisi yang sangat membingungkan dan kompleks, dan tidak mudah bagi mereka untuk memilih antara berbicara dan melawan rezim Assad atau melanjutkan dan setuju dengan apa yang terjadi. Penting bagi kita untuk mengenang para korban yang telah kehilangan nyawa dan mereka yang masih menderita di penjara seperti Sohidnaya. Meningkatkan kesadaran publik tentang penderitaan mereka adalah langkah awal menuju keadilan. Menulis dan menyuarakan isu ini melalui sosial media dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun solidaritas global. Meskipun menghadapi penindasan yang berat, masyarakat tertindas memiliki kekuatan untuk bangkit. Kisah para tahanan yang berhasil bertahan hidup dan keluar dari kondisi yang sangat sulit menjadi sumber inspirasi bagi kita. Sebagai contoh, setelah kejatuhan rezim Assad, ribuan tahanan dibebaskan dari penjara Sohidnaya, memberikan harapan bagi keluarga yang mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Selain itu, kisah Osama, seorang pria Yordania yang hilang selama 38 tahun dan kemudian ditemukan hidup setelah dibebaskan dari penjara Sohidnaya, menunjukkan bahwa harapan dan ketabahan dapat membawa keajaiban. Menghadapi realitas penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang terjadi di penjara Sohidnaya, menuntut kita untuk bersatu dalam melawan ketidakadilan. Solidaritas global menjadi kunci dalam memperjuangkan hak-hak para tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Sebagaimana diungkapkan dalam novel Pulang karya Leila S. Chowdhury, ketidakadilan sosial berupa pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan banyak dirasakan oleh tokoh-tokohnya, mencerminkan pentingnya perlawanan kolektif terhadap tirani. Di tengah penderitaan dan tragedi, harapan akan perubahan selalu ada. Kisah-kisah para tahanan yang berhasil bertahan hidup dan keluar dari kondisi yang sangat sulit menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Bulan Desember sebagai waktu refleksi bagi kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan penderitaan orang lain dan memperbarui komitmen terhadap keadilan dan kebebasan. Dengan demikian, mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat solidaritas melawan ketidakadilan dan berkomitmen pada perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia bagi semua orang. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.